Kang Helmi, seorang seniman yang bukan sembarang seniman. Kombinasi antara seniman musik, seniman kerajinan kayu dan juga pebisnis membuatnya melahirkan Faber Instrumen Indonesia. Bersama sang istri, ternyata Faber Instrumen Indonesia mampu menembus pasar internasional. Hasil-hasilnya luar biasa dan orderan terus menumpuk. Seperti apa produknya? Kita sambut Kang Helmi dan istri. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya Deva. Kami dari Faber Instrumen Indonesia, The Sound of Art. Perusahaan kami sudah berdiri selama 5 tahun. Produk kami adalah radio kayu bertema vintage dengan desain yang unik dan menarik. Di sini kami mengangkat juga bukan hanya sekedar radionya yang vintage dan klasik, tapi juga di sini mengangkat potensi wisata lokal yang ada di Cianjur melalui model-model yang radio yang kami buat. Kenapa kami harus mengikuti JJN ini? Kami berharap bisa mendapatkan investasi daripada penulis dan juga bisa memperkenalkan produk kami ke seluruh Indonesia melalui acara yang luar biasa ini. Kami siap menjadi juragan zaman now. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya Deva. Kami dari Faber Instrumen Indonesia, The Sound of Art. Di sini kami memperkenalkan kerajinan kayu yang dipadukan dengan unsur elektronika. Di sini mempunyai tema yang vintage dan berfungsi juga bukan hanya sekedar radio, tapi juga home audio dan home decor. Terbuat dari jatuh yang premium, radio kami juga bukan sekedar produk, tetapi karya seni. Kami juga di sini sudah memiliki SPAK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Ini finansial kami, volume dan pendapatan kami baru segini. Dan volumenya masih di bawah 1.000. Kenapa? Nah, di sini ada problemnya. Karena workshop kami masih kecil, kami masih kekurangan tenaga kerja, tapi kami memiliki pasar yang banyak yang belum bisa kami garap. Kenapa itu volume kami masih di bawah 1.000, padahal kapasitas kami sudah bisa mencapai 150 piece per bulan atau 1.800 piece per tahun. Sistem ordernya bagaimana? Kalau saya order 1.000, bukannya mesti ada some sort of financial commitment dari yang order dan sebagainya? Ya, biasanya apakah kalau itu tidak bisa di-balance untuk membantu cash flow earlier, beginning cash flow-nya? ya, sebetulnya kita kalau ada yang order tuh pasti kita akan minta DP dulu 50%. Tetapi problemnya bukan di situ. Jadi Pak Irwan izin bahwa kalau kita sekarang mau membuat misalkan 50 piece, nah kita tuh harus nyimpen kayu itu agak lama. Jadi kalau misalkan kita mau buat ini 50 piece, itu pasti dari kayu yang sudah kita simpen 3 bulan yang lalu gitu. Jadi emang kita di sini ada treatment dulu. Kendalanya ternyata bukan di down payment, karena bahan baku yang harus lama disimpan 3 bulan dan plus. Jadi saya kira bisnisnya harus di-tweak. Tidak memikirkan 2.000, 3.000, 4.000, tapi mungkin menaikkan harganya. Cara menaikkan harga adalah mungkin bisa melihat bekerjasama dengan art galleries, dengan home designer ataupun interior designers, yang mana produknya akan menjadi lebih niche dan akan mendapatkan harga penjualan yang lebih baik. Financial projection dan budgeting kami. Mungkin kami bagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu kami membutuhkan 1M dan fase kedua 2M. Sebetulnya untuk apa sih gitu fase pertama ini? Yaitu untuk menaikkan volume growth kami menjadi 2 kali lipat, 240 piece. Kemudian untuk fase 2 adalah untuk meningkatkan revenue growth kami sehingga kami bisa menghasilkan di atas 20M dengan membangun sentra kerajinan kayu berbasis teknologi dan seni itu. What do we get? Apa yang di-offer dengan 1 miliar atau 2 miliar itu kalau ada yang berinvest? Mungkin kita akan over saham. Kita akan over saham sebesar saat ini sih ya. Yang sudah kita pikirkan itu sebesar 20%.
Boleh nggak sih kalau dicoba dinyalakan gitu bisa? Salah Bisa, satu bisa. radionya. Kita pengen tahu dong sound of art-nya tuh seperti apa gitu kan. Oke. Boleh, Ini ada. volumenya diperbesar boleh? Ini kita cari dulu channel, Oke. kita stop. Ini radio aja atau bisa Bluetooth? Sudah bisa Bluetooth. Oh bisa Bluetooth. Sudah Bluetooth, USB, dan MMC card. Jadi Oh. dia itu emang Iya, bernuansa tempo dulu, tapi teknologinya kekinian. Makanya kami di sini namain wooden radio vintage return. Gitu. Ya, let's say ada modal gitu ya, kemudian ada supply kayu gitu. Tapi ada problem nggak nanti di orang pengrajinnya? Emang di situ ada satu kendala di masalah ekosistem. Tapi di sini kita bisa nanti si orang-orang ini bisa kita rekrut. Tapi di sini juga harus ada nilai bahwa mereka diajari dulu sama kita. Cuman yang harus kita persiapkan adalah tempatnya yang workshop yang besar dan tentu juga dengan alat-alatnya yang sudah mumpuni gitu. Modal kerja, kemudian bangunan, infrastruktur, people itu akan makin besar. Itu klasik banget sih dalam menjalankan bisnis. Nah itulah kenapa harus betul-betul dipikirkan ya model bisnisnya itu dan pengembangannya seperti apa. Idenya sudah bagus sebetulnya. Harga satu unitnya boleh tahu? Ini mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau gross marginnya berapa ya? Sekarang kan harganya 1,3 juta, biaya pembuatannya. Kalau untuk HPP itu sebetulnya beda-beda coach. Kalau untuk yang ini, mohon Pak Panelis, ini tuh di harga 1 juta itu HPP-nya di 600.000. HPP-nya. HPP-nya. Kalau yang ini HPP-nya di 1,1. Yang ini di 1,6. Jadi beda-beda. Jadi Itu- semakin besar tuh keuntungan kita makin besar sebetulnya. Keuntungannya makin besar. Iya. Ini ada dijual di marketplace atau di offline nggak? Ada. Di Ada. mana? Kalau outplane-nya kita ada di Pintes Peb, terus juga di rumah BUMN di Sarinah, terus juga ada di Smesco. Bagaimana awareness dari masyarakat mengenai produk ini sendiri? Udah kan ada tinggi, ada nggak sama sekali nggak kenal atau di tengah-tengah. Kira-kira yang mana? Orang tuh masih bingung ini produk tuh nyala atau tidak. Makanya kan selama ini kita banyak mengikuti pameran untuk mengenalkan bahwa produk ini adalah dari kayu yang legal dan ini berfungsi dengan baik. Orang-orang kadang berpikir ini tuh hanya casing dari sebuah brand yang kita casingin gitu. Dikasingin kayu mereka. Nah itu yang masih kita promosikan juga bahwa ini tuh made in Indonesia 100%. Kira-kira ada nggak rencana untuk actually menjadi casingnya saja, dalamnya diproduksi sama orang lain? Sebetulnya kalau itu permintaan sudah banyak, kemarin juga ada beberapa yang datang ke kami untuk brand A itu untuk dia itu dalamannya di kombinasi dengan kita. Cuman kita masih belum karena kami itu pengen teman-teman yang juga membuat rakitan ini juga nggak kehilangan momentum untuk hidup di situ gitu. Again, saya selalu percaya akan fokus dalam suatu bisnis, do what we do best. Dan menurut saya produk mereka secara art sangat baik. Jadi ada baiknya juga bisa mereka kolaborasi dengan yang isinya speakernya. Jadi mereka bisa mengkerucutkan fokus bisnis mereka kepada art side-nya saja. Ya, sebenarnya menambahkan sedikit aja karena saya lihat kedua pasangan ini kompak sekali suami istri. Bisa dilihat bagaimana mereka saling mengisi satu dengan yang lain. Kang Helmi dengan Mbak Deva gitu ya, serasi sekali. Dan saya juga suka karena mereka pertama pemberdayaan masyarakatnya bagus banget. Jadi semakin banyak order, dia panggil tetangga kiri kanannya dan anak-anak muda lainnya. Yang kedua, soal kelestarian lingkungannya, soal kayunya dan lain-lain. Yang ketiga, ini adalah salah satu industri ekonomi kreatif. Karena apa? Karena mereka ternyata pasarnya lebih banyak internasional. Banyak banget order dari luar negeri yang akhirnya melihat bahwa, wih ternyata Indonesia ekonomi kreatifnya keren banget nih ya, ada satu produk yang seperti ini. Jadi saya rasa ini produk unggulan untuk Juragan Zaman Now kali ini. Waktu habis, baik terima kasih tepuk tangan untuk peserta calon juragan yang pertama. Terima kasih juga Coach Peter dan kita masih akan menantikan penampilan presentasi karya-karya untuk calon juragan selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Alhamdulillah tadi kita presentasi lancar, aman,
sedikit gugup, tapi alhamdulillah kami bisa menjelaskan usaha kami kepada para penulis. Dan alhamdulillah di sini kita juga berkat Coach Peter yang luar biasa bisa menjelaskan tentang usaha kami, Radio Kayu Vintage Retro. Produknya itu memukau para panelis sampai tadi nggak nyangka bahwa produk-produknya itu ternyata harganya sangat ekonomis gitu. Semoga Kang Helmi dan Mbak Deva juara untuk di episode yang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.